sekarang ya, pagi, siang atau malam. Pertama-tama saya ucapkan salam sarabah, sahabat rehabilitasi Badoka, Ewako Badoka Sport. Hari ini kita dari Badoka kedatangan tamu, Kepala Loka Kalianda Lampung, ya, tempat rehabilitasi yang ada di Lampung. Nanti kita akan tanya-tanya, kita cerita apa sih maksud kedatangan. Pertama kedatangan dari tim. Jadi yang datang ini kepalanya nih, tapi kepalanya bawa pasukan juga ke sini. Nanti kita akan melihat apa sih keinginannya datang ke sini, lalu juga ada apa di Lampung dan letaknya itu di mana itu? Itu ya, Loka di Lampung itu. Gimana untuk mencapai ke sana itu pakai apa, jalan mana dan segala macam gitu kan. Jadi biar sahabat-sahabat dari rehabilitasi Badoka ini, Saraba ini tahu gitu bahwa di Indonesia ini bukan hanya di Kota Makassar tempat rehab, tapi juga ada di Lampung gitu. Nah, ini saya perkenalkan, ini adalah Pak Bambang Setiawan sebagai Kepala Loka Kalianda Lampung. Apa kabar Pak Bambang? Kabar baik. Sehat? Saya lepas dulu nih ya. Iya, sehat. Kita sudah antigen kan? Sudah antigen. Alhamdulillah bagus hasilnya. Nah, silakan Pak Bambang kalau ada yang mau disampaikan sama teman-teman sahabat rehabilitasi Badoka. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ewako Badoka Squad. Gitu Ewako Badoka Squad. Ewako Badoka Squad. Kalau di Lampung kayaknya ada juga itunya. Iya, kalau kami sebutnya Tabipun. Tabipun jawabnya ya pun. Tabipun seperti salam, semangat sehat, memberikan. Ulang. Tabipun. Iya pun. Iya. Jadi kalau ke Lampung, kalau teman-teman main ke Lampung bilang Tabipun, pasti dijawab ya pun. Jadi memberikan salam. Salam kembali, salamku kuterima dan salam sehat buat kita semua. Berarti kita nih Ewako Tabipun. Ewako Tabipun. Oke, lanjut. Iya. Jadi kalau tadi ditanya oleh Kabalai, Dr. Iman mengatakan apa sih tujuannya ke Badoka? Yang pertama, memang sebelumnya kami sudah punya program, yaitu program residensial, program magang yang dilaksanakan total 10 hari. Dan apa sih tujuannya? Tentu ada tujuannya. Kita kirim 3 orang ke sini. Ada dokter, ada perawat, ada juga penyelenggara pelayanan sosial. Nah, kita akan belajar banyak dari Badoka. Yang kita tahu Badoka ini luar biasa, Dr. Iman. Suaranya terdengar di mana-mana, menggema di mana-mana. Bahkan seluruh pelosok Indonesia tahu Badoka itu apa. Balai Rehabilitasi Narkotika milik BNN. Nah, teman-teman juga perlu tahu di Lampung, Provinsi Lampung juga ada lembaga rehabilitasi milik BNN yang jelas tersertifikasi sama seperti di Badoka. Gratis juga ya? Gratis. Tersertifikasi, pelayanan juga sudah memiliki standar. Pelayannya sebagai pekerja rehabilitasinya juga memiliki sertifikasi profesi. Itu. Nah, kita datang ke sini mau belajar. 10 hari kita kirim staf ke sini, kita akan lakukan modifikasi, kita amati, kita tiru hal-hal yang baik dari Badoka, kita boleh bawa ke Lampung, kemudian kita bisa berikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kita juga belajar dulu dari Lampung. Nah, kalau di Lampung, kita terus terang tertarik dengan berbagai macam inovasi yang dilakukan di Badoka. Inovasi, gebrakan, kemudian menjalin jejaring, menjalin relasi, itu membuat kami tertarik gimana sih caranya gitu loh. Selama 2 hari saya datang di hari Minggu. Hari Minggu saya datang ngobrol dengan Dr. Iman panjang lebar. Kenapa sih yang kita tahu Badoka ini lejitannya luar biasa selama 2 tahun ini. Saya mengamati kiprah Kepala Balai dan seluruh tim Badoka Squad yang power gitu kan. Itu membuat kami tertarik gimana sih caranya gitu loh. Lalu inovasinya apa sih gitu loh. Kemudian caranya bagaimana membuat yang tadi hanya di dalam impian itu jadi real, semacam ruang podcast ini dok. Saya apresiasi juga nih. Ada spot sini, spot sana, spot sini, ada green screen. Nah, luar biasa lah. Ini karya anak-anak kita. Karya anak-anak gitu. Jadi intinya kami akan mencoba saling bertukar pikiran, bertukar informasi. Kami juga punya program andalan di Lampung. Nah, program andalannya kami. Apa tuh? Yang nggak ada di Badoka tuh. Kita punya namanya one stop shop. Nah, one stop shop itu sebetulnya
satu konsep rehabilitasi di mana kita mempersiapkan klien menjelang dia menuju ke pasca rehabilitasi. Sama sebetulnya, cuman memang konektivitas kita kepada pendidikan dasar, pendidikan tinggi, karena kita bisa menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, kerjasama dengan dinas pendidikan, kerjasama dengan universitas terbuka. Itu luar biasa, kita bisa bikin kuliah online di dalam. Nah, kemarin dari Universitas Terbuka Bandar Lampung sudah membuat kerjasama dengan kami. Bagus sekali. Sehingga kita udah siapkan lab mini komputer. Jadi teman-teman yang mau lanjut kuliah boleh kita daftarin. Setelah daftar, mereka coba kuliah online di tempat kami. Pulang dari sana, udah lanjut mereka kuliah di rumah. Bagus sekali. Gitu. Ini nanti kalau ada teman-teman kita nih yang Saraba punya saudara di sekitar sana gitu, terus ada yang mudah-mudahan tidak, ada yang mau direhab, itu di mana lokasinya itu? Lokasinya tuh. Jadi kami kalau dari Provinsi Lampung tuh ada banyak kabupaten. Nah, kami ada di Kabupaten Lampung Selatan, di Kalianda. Jadi kalau teman-teman tahu Pelabuhan Bakauheni, nah kami nggak jauh dari situ. Oke. Gitu. Jadi bisa langsung ke sana ya. Dari Jakarta tinggal nyebrang. Ada pelabuhan eksekutif sekarang. Ada jalan tol yang cepet banget gitu ya, dari nanti rencana dari Bakauheni sampai Aceh itu semua terkoneksi lewat jalan tol. Jadi sama ya layanannya, kita pertama gratis betul. Kita terus kasus hukum dan juga voluntary keluarga juga bisa ya. Jadi sama jadi ya tidak usah khawatir kalau ada di sekitar wilayah sana. Badoka jauh sekali di Sulawesi, rupanya di Lampung juga ada. Dan hampir sama semua. Hampir sama. Nah, itu yang luar biasanya teman-teman ya, teman-teman rehab. Kami ini kenapa kami saling bertukar pikiran supaya standarisasi kami pastikan itu sama. Kita punya protokol yang sama, kita punya SOP yang sama, kita punya standar yang sama, sehingga kita bisa kembangkan tuh. Kalau udah punya sama, masing-masing kan punya kearifan lokal nih, kayak ada kapal pinisi, ini apa ini kayak Saraba, produk-produk lokal, kearifan lokal yang itu kita kembangkan. Nah, kalau nggak salah saya dengar juga kalau di sini berbasis bukti dan budaya. Wih, ini yang perlu kita patut contoh gitu kan. Berbasis buktinya jelas tuh, berbasis budayanya ini. Ya, keren. Budaya kan kita masing-masing ya, kita sesuaikan dengan kultur masing-masing ya. Di Lampung mungkin budayanya seperti apa, kalau ininya di Badoka Selatan juga beda seperti apa. Nah, tapi kan tetap kita intinya satu, berdasar bukti. Walaupun kita ada budayanya, tapi bukti rehabnya ya kita sama, karena kita menganut di Iya, saya udah dapat bocorannya tuh, lomba tarinya keren gitu kan. Kemarin ada bocoran itu udah ada lomba tari dan ya kreativitasnya luar biasa lah. Ya sebenarnya kan itu juga kita kan hanya, kalau kita sebagai kepala kan kita hanya merangsang-rangsang saja, pemicu saja gitu. Tapi semuanya yang bekerja itu ya pasti staf-staf kita semua gitu. Kalau ya staf kita tidak kreatif ya kita mau dipicu pun sampai dibakar pun ya tidak bisa juga gitu. Jadi ya kita seperti itulah. Jadi intinya kita siap untuk mensukseskan rehabilitasi yang bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Ya, gitu ya Mas Bambang ya. Nah, satu lagi saya mau tanya sekarang, gantian saya bertanya. Nah, kalau menurut Dokter Iman nih kan lembaga rehab ini banyak tantangannya ya. Sangat banyak. Apa sih yang paling menantang kalau di Badoka ini? Pertama yang paling penting adalah stigma. Itu stigma ya. Itu macam-macam. Pertama stigma bahwa rehabilitasi itu tidak ada gunanya. Yang kedua bahwa rehabilitasi itu tadi ada kekerasan, ada biaya tinggi, biaya mahal. Karena apa? Berita sekarang kan kita sering lihat lah ada berita-berita di TV kan, tempat rehab, ada yang meninggal tempat rehab. Lalu tempat rehab itu tidak ada izin, macam itu. Dipasung. Dipasung gitu. Jadi hanya gara-gara satu berita itu, jadi 1000 berita yang positif tertutupi. Gitu. Jadi kayak panas setahun ditutup dengan hujan sehari. Padahal banyak sekali tempat-tempat rehab yang berkualitas. Gitu. Bahkan kita rehab yang milik BNN ini kita sudah SNI. Sudah standar Indonesia kan. Di Kalianda juga sudah standar. 8807 2019.
Nah, iya. Badoka juga standar. Iya. Jadi yang namanya kita sudah SNI, yaitu, nah itu kita menjadi cermin bahwa kami ingin masyarakat juga kalau mencari tempat rehab, ya harus teliti betul. Betul. Yang punya standar. SNI sekarang ini. SNI dan ISO juga. ISO. Nah, jadi itu kan jadi patokan. Dan yang terutama adalah jangan sampai kita masuk, rehab apapun aja lah kita masukin. Sama aja gitu ya. Dianggap makin rehab makin mahal, pelayanan makin bagus. Belum tentu. Ya. Yang dilihat itu adalah bukan kuantitas tapi kualitas. Betul. Stigma ya kita pelan-pelan, dan stigma seperti itu harus kita kikis. Intinya tidak satu pun kita menarik bayaran. Gitu sih. Jadi bisa dikonfirmasi kita ya, baik di Kalianda maupun di Badoka. Jadi masuk sini juga nggak ada bayaran ya? Tidak ada bayaran. Pungutan. Ya, tidak ada pungutan. Berarti sama. Di Lampung juga demikian. Di Lampung tidak ada pungutan, tidak ada biaya, semuanya ditanggung oleh negara. Oleh sebab itu kita punya kuota, punya daya tampung tersendiri yang disediakan oleh negara. Jadi cepat-cepatlah akses layanan kita. Ya, dan kita juga punya media sosial. Baik di Badoka, tinggal di ada IG-nya, Rehab Badoka, lalu Facebook-nya dan lain-lainnya. Nah, kalau di Kalianda juga ada kan IG-nya. Kita ada IG, kita juga punya podcast, kita punya YouTube channel, kita juga punya Facebook. Jadi kalau butuh informasi bisa WA, nanti bisa saya kirim gitu ya di line tag di bawah. Kalau ada tadi yang Dr. Iman bilang, ada saudara-saudara yang di Lampung ingin akses layanan rehabilitasi, tidak perlu ke Badoka, bisa ke Lampung aja gitu kan, lebih murah biayanya. Gitu. Dan itu kita bisa saling connect. Jadi misalnya di Lampung juga ada, saudara saya di Badoka, tanya aja ke Kalianda Lampung, ada nggak rehab di daerah Sulawesi Selatan? Begitu juga nanti kami, jadi kami ini sama semua. Kita saling connect dan lain ya. Jadi itu Ada lagi mau sampaikan, Mas Bambang? Apa ya? Kalau saya sih betul ya, tadi sampaikan Dr. Iman, akseslah layanan rehabilitasi yang memiliki standar, gitu ya, supaya tadi yang layanan yang diberikan itu berbasis bukti, kemudian punya standar. Apalagi kita sekarang sudah WBK ya, wilayah bebas dari korupsi. WBK. Ini untuk teman-teman sahabat rehabilitasi Badoka nih ya, Sarabah, bahwa Kalianda dengan Badoka ini sama-sama mendapatkan WBK di tahun 2021. Gitu. Jadi syukur alhamdulillah. Artinya bersih kalau udah WBK itu artinya memang kita meminimalisir proses-proses gratifikasi, korupsi, kemudian pungutan-pungutan liar. Kami mengklaim tidak ada di tempat kami. Jadi begitu masuk ke Badoka, masuk ke Kalianda, masuk gerbang kami, begitu tidak ada pungutan sama sekali. Gitu ya? Sama. Berarti ini juga ya, di podcast pertama kita setelah kita berhasil mendapatkan WBK. Perjuangan itu teman-teman loh. Perjuangan. Kami persiapan 2 tahun. Kami persiapan 2 tahun untuk membangun wilayah bebas dari korupsi. Perkaranya bukan dokumen, tapi mindset. Mengubah apa ya? Perilaku, mengubah sikap, memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Dari zona kenyamanan yang tidak bermanfaat, kita berubah. Jadi zona bermanfaat tapi nyaman. Gitu. Masing-masing staf semua jadi agen perubahan. Kalau nggak bisa, masing-masing nggak bisa jadi agen perubahan, agak sulit untuk mendapatkan WBK, zona integritas. Itu dari Kemenpan RB ya? Kemenpan RB yang penilaiannya langsung dari Kemenpan RB ya. Oke, ya itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Karena harus balik ke Lampung nih. Iya, tidak bisa lama-lama di sini katanya. Kangen dengan Lampung. Sahabat rehabilitasi Badoka, tadi perbincangan kami dari Badoka dengan Kepala Loka Kalianda BNN di Lampung yang sangat bermanfaat sekali, sangat antusias sekali bahwa kerjasama ini sudah berlangsung sejak lama. Namun makin lama kita makin lebih terukur, lebih mendalam dan lain-lain. Itu apa intinya? Itu untuk bahwa layanan kita lebih kena ke masyarakat. Kita lebih ada nanti masyarakat juga bisa memberikan masukan ke kami. Apakah puas atau tidak, silakan. Karena kami tidak anti kritik gitu. Kritik itu adalah untuk membangun kami. Jadi sekali lagi terima kasih. Ya, kami tunggu di Lampung ya. Kita punya Taman Lebah. Oh iya. Taman Lebah. Teman-teman boleh belajar tentang lebah. Tempat kami sudah punya Taman Lebah, ada 50 lok. Jadi kalau sekali panen itu bisa 5 liter, 10 liter gitu kan. Itu dalam bentuk madu.
Kami Saya tadi bawa madunya. itu dia. Nanti kita kirim aja, kita kirim. Nah, kemudian yang kedua kita punya juga rumah hijau, greenhouse, itu hidroponik. Apa isinya tuh? Nah, itu tanaman hidroponik. Nah, kalau orang-orang pada beli nutrisi, kalau kami racik nutrisi sendiri. Nah, jadi kalau mau belajar, datanglah tempat kami, nanti kita saling tukar ilmu lah, tukar pengalaman. Ya, sharing knowledge ya. Ya, sharing knowledge. Ya. Itu sahabat-sahabat rehabilitasi Badoka yang perbicaraan seru dengan Kepala Loka Kalianda di Lampung dan semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Jadi tetap sahabat-sahabat rehabilitasi Badoka, kami tunggu kritikannya, masukannya yang sangat membangun buat kami. Sekali lagi kalau dari Badoka, Ewako Badoka Sport. Ya, tapi pun. Iya pun. Kita balas dong. Ulang loh. Tapi pun. Iya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ewako. War on Drugs. War on Drugs.